Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Neni Hasnulidah MSI, yang terhormat kepada Bapak Dr. Tri Jalmo MSI, dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, serta rekan-rekanku sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai fitohormon. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Dini Andriani, kemudian ada rekan saya Yuli Budiasi, dan yang terakhir ada Justina Ratno Kusuma Wardani. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama pengertian hormon, yang kedua mekanisme kerja hormon, yang ketiga jenis-jenis hormon tumbuhan, yaitu yang terdiri dari hormon auksin, hormon giberalin, hormon sitokinin, hormon asam absisat, dan hormon etilen. Ya, untuk kesempatan pertama itu langsung akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, mengenai pengertian hormon. Hormon pada tumbuhan atau dikenal dengan sebutan fitohormon merupakan senyawa organik bukan hara yang terbentuk secara alami ataupun buatan manusia dalam kadar yang sangat kecil. Fitohormon tidak dihasilkan dari suatu jaringan endokrin sebagaimana pada hewan, tetapi dihasilkan dari jaringan non-spesifik, yaitu jaringan meristematik. Nah, hormon tumbuhan dihasilkan sendiri oleh individu yang bersangkutan, itu disebut dengan endogen. Sedangkan pemberian hormon dari luar sistem individu dapat pula dilakukan dan dikenal dengan sebutan hormon eksogen. Pemberian secara eksogen itu dapat juga melibatkan bahan kimia non-alami atau sintetik yang tidak terbuat dari ekstraksi tumbuhan, yang dapat menimbulkan rangsangan yang serupa dengan fitohormon alami. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi perbedaan dari hormon hewan, dipakai juga istilah zat pengatur tumbuh-tumbuhan atau plant growth regulator atau substance bagi hormon tumbuhan. Nah, secara umum, hormon-hormon itu mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan mempengaruhi pembelahan, pemanjangan sel, dan diferensiasi sel-sel. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja fitohormon. Nah, hormon-hormon tumbuhan atau fitohormon yang dihasilkan dalam konsentrasi yang rendah, hormon tersebut memiliki efek yang besar pada pertumbuhan dan perkembangan organ tumbuhan. Nah, ini menunjukkan sinyal hormonal yang diperkuat dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan jalur transduksi sinyal, di mana jalur transduksi sinyal ini memperkuat sinyal hormonal dan menghubungkan dengan respons spesifik suatu sel. Dengan kata lain, fitohormon bekerja apabila hormon berada dalam jumlah yang cukup dikenali oleh sel target, dan protein penerima messenger mengikat hormon harus dapat menyebabkan perubahan metabolik baik yang mengarah pada agen pembawa hormon. Nah, adapun tahapan pada jalur transduksi sinyal yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap reception atau penerimaan, yang kedua tahap signal transduction atau transduksi sinyal, yang ketiga ada tahap induction atau respon. Nah, pada tahap reception atau penerimaan pada dinding sel, sinyal ekstraseluler atau hormon yang disintesis atau yang dilepaskan itu akan diterima oleh suatu protein khusus yang disebut dengan reseptor. Nah, hormon bekerja melalui pengikatan dengan reseptor yang spesifik. Pengikatan antara hormon dan reseptor ini umumnya akan memicu suatu perubahan penyesuaian pada reseptor sehingga menyampaikan kepada unsur spesifik lain dari sel. Selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu tahap signal transduction atau transduksi sinyal. Nah, pada tahap ini melibatkan protein dan second messenger, maka pada tahap ini melibatkan protein dan second messenger. Nah, setelah respon dan hormon berikatan tadi, maka serangkaian aktivitas protein, enzim, dan faktor-faktor lainnya terjadi dalam sitosol dan inti sel. Nah, lanjut ke tahap induction atau respon. Nah, pada tahap ini sinyal-sinyal yang
terinduksi akan mengatur ekspresi gen dan memberikan respon. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fitohormon. Kita akan membahas jenis-jenis fitohormon yang terdiri dari auksin, giberalin, sitokinin, asam absitat, dan etilen. Selanjutnya yaitu jenis fitohormon yang pertama yaitu hormon auksin. Nah, adapun sejarah dari hormon auksin yaitu pertama kali dilakukan percobaan oleh Charles dan Francis pada tahun 1880. Nah, keduanya membuat percobaan mengenai fototropisme. Mereka mengamati bahwa semaian rumput dapat membengkok ke arah cahaya jika terdapat kleoptil. Namun, jika kleoptil tersebut dibuang, maka semaian rumput tersebut tidak menekuk. Semaian juga gagal tumbuh ke arah cahaya jika ujungnya ditutupi oleh tudung kedap cahaya. Namun, ketika kleoptil tersebut ditutupi dengan tudung transparan yang dan kedap cahaya yang diletakkan di bawah ujung kleoptil tersebut merespon adanya fototropisme. Nah, keduanya menyimpulkan bahwa ujung kleoptil itu bertanggung jawab untuk mengindra cahaya. Nah, namun karena mereka mengamati bahwa respon pertumbuhan diferensial yang menyebabkan penekukan kleoptil terjadi agak jauh di bawah ujung, maka keduanya mengajukan postulat bahwa beberapa sinyal ditransmisikan ke bawah dari ujung wilayah kleoptil yang memanjang. Nah, selanjutnya Peter Boysen-Jensen pun melakukan percobaan dengan mendemonstrasikan bahwa sinyal tersebut merupakan sejenis zat kimiawi yang bergerak. Nah, Boysen-Jensen memisahkan ujung kleoptil di bagian yang lain dengan kotak gelatin dan kotak impermeable. Hasilnya menunjukkan pada kleoptil yang dipisahkan dengan gelatin itu menunjukkan adanya pembengkokan ke arah cahaya. Namun, saat kleoptil yang dihalangi dengan kotak impermeable menunjukkan tidak ada respon fototropik yang terjadi. Kemudian pada tahun 1926, Kurzweil itu melakukan percobaan untuk mengekstraksi pembawa pesan kimia untuk fototropisme tersebut. Nah, Wen membuang ujung kleoptil dan menempatkan ujung tersebut di atas kotak agar yang bergelatin, kemudian menyimpannya di tempat gelap. Hasilnya menunjukkan kotak yang letaknya di tengah pucuk kleoptil itu menyebabkan batang tumbuh lurus ke atas. Namun ketika kotak ditempatkan menjauhi bagian tengah pucuk, maka kleoptil itu mulai membengkok menjauhi sisi yang terdapat kotak agar terlihat seolah ke arah cahaya. Nah, hal ini Wen menyimpulkan bahwa kotak agar mengandung suatu zat kimia yang dihasilkan di dalam ujung kleoptil. Nah, zat kimia ini merangsang pertumbuhan ketika bergerak menuju kleoptil dan kleoptil menekan ke arah cahaya akibat adanya zat kimia pendorong pertumbuhan yang berkonsentrasi tinggi pada sisi kleoptil yang lebih gelap. Nah, zat kimia tersebut diberi nama auksin. Auksin sendiri merupakan hormon pertumbuhan yang pertama kali ditemukan pada kleoptil kecambah gandum. Nah, berikut adalah berikut merupakan jenis-jenis auksin. Di antaranya yaitu indol asetat atau indol asetik asid atau disingkat IAA. Selain itu, ada juga jenis lain yaitu 4-CL-IAA atau 4-kloro-indol 3-asetik asid dan indol 3-butyryl asid atau disingkat dengan IBA, dan masih ada jenis lainnya. Berikut ada selanjutnya yaitu mengenai biosintesis auksin. Nah, perlu diketahui tempat sintesis auksin itu berada pada meristem apikal, misalnya seperti tunas dan daun-daun muda. Nah,
Dalam biosintesis IAA secara garis besar itu dibagi menjadi dua mekanisme, dan sebelumnya untuk sumber penghasil IAA merupakan asam amino yaitu triptofan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa mekanisme biosintesis auksin itu terbagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme pertama, triptofan itu diubah menjadi indol pirufat atau indol 3 pirufat asid dengan melalui reaksi transminasi. Kemudian indol 3 pirufat asid atau indol asetat indol pirufat itu diubah menjadi indol asetaldehid melalui reaksi dekarboksilasi. Selanjutnya indol asetaldehid itu membentuk indol 3 asetit asid atau IAA dengan melalui dihidrogenase. Selanjutnya pada mekanisme yang kedua atau cara lain, triptofan itu diubah menjadi triptamin melalui reaksi oksidasi dan melalui reaksi dekarboksilasi. Selanjutnya, triptamin itu dirubah menjadi indol 3 asetaldehid melalui reaksi oksidasi dan deaminasi. Nah, kemudian dirubah menjadi IAA melalui sama yang seperti yang tadi melalui dehidrogenase. Pada prinsipnya, hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan itu akan ditranslokasikan atau didistribusikan ke bagian lain. Nah, pada hormon auksin, pendistribusian atau translokasi hormon ini melalui transport secara polar. Nah, adapun langkah atau jalur pada transportasi polar dari hormon auksin sebagai berikut. Nah, yang pertama perlu diketahui ruang antar sel itu memiliki pH 5,5 sehingga lebih bersifat asam. Nah, saat auksin masuk dan menemukan lingkungan asam, menyebabkan molekul auksin menyebabkan ion auksin akan mengikat ion hidrogen H+ menjadi molekul netral. Nah, menjadi molekul netral. Selanjutnya auksin akan masuk melalui membran plasma. Nah, di dalam sel pH lingkungan itu sekitar 7 sehingga menyebabkan auksin itu berionisasi kembali menjadi amin dan H+. Nah, untuk ion H+ itu ion H+ akan dipompa kembali pada pemompaan proton yang dikendalikan oleh ATP. Sedangkan ion amin atau ion auksin itu akan hanya sebentar di dalam sel. Hal ini disebabkan karena membran plasma itu lebih permeabel terhadap ion. Nah, selanjutnya auksin akan keluar dari sel melalui bagian basal sel tempat protein karier spesifik terpasang di dalam membran. Fungsi atau peran auksin. Adapun peran auksin yang pertama yaitu dalam pemanjangan sel. Auksin itu merangsang pemajangan sel-sel di dalam tunas-tunas muda yang sedang berkembang. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan sebuah model yang disebut hipotesis pertumbuhan asam atau acid growth hypothesis, yang mana dalam proses pompa proton itu berperan utama di dalam respon pertumbuhan sel-sel terhadap auksin.
Pada daerah pemanjangan tunas, auksin akan merangsang pompa di membran plasma. Nah, pemompaan H+ ini meningkatkan voltase di kedua sisi membran dan menurunkan pH di dalam dinding sel. Selanjutnya, yaitu peranan auksin dalam pembentukan akar samping dan adventia. Kemudian fungsi auksin lainnya yaitu sebagai herbisida atau penyiang gulma yang merupakan senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas gulma pengganggu tanaman utama yang menyebabkan penurunan hasil pertanian. Selanjutnya, fungsi auksin lainnya yaitu sebagai apikal dominansi. Selanjutnya, peranan yang lain fungsi auksin yaitu pada fototropisme. Nah, di mana fototropisme itu merupakan tumbuhnya tanaman ke arah datangnya sinar. Nah, hal ini terjadi karena pemajangan sel pada bagian sel yang tidak tersinari lebih besar dibandingkan dengan sel yang ada pada bagian tanaman yang tersinari. Terjadinya fototropisme ini disebabkan karena tidak samanya penyebaran auksin di bagian tanaman yang tidak tersinari dengan bagian tanaman yang tersinari. Dan peranan auksin lainnya misalnya seperti mempengaruhi diferensiasi inisial kambium dan juga mendorong pertumbuhan buah. Ya, selanjutnya yaitu mekanisme kerja auksin. Nah, terutama dalam peningkatan laju ekstruksi proton melalui dua kemungkinan mekanisme. Yang pertama yaitu aktivasi H+ ATPase dan yang kedua sintesis ATPase. Nah, pada mekanisme yang pertama, ketika auksin ditambahkan, itu langsung ke vesikel membran plasma yang terisolasi, menunjukkan bahwa auksin secara langsung mengaktifkan H+ ATPase. Auksin berikatan dengan protein pengikat auksin ABP1 yang terletak di permukaan sel sitosol. Nah, ketika protein ABP1 dan IAA berinteraksi langsung dengan membran plasma, H+ ATPase itu bertujuan untuk merangsang pemompaan proton. Selanjutnya pada mekanisme yang kedua yaitu sintesis ATPase, itu auksin menunjukkan bahwa auksin merangsang pemompaan proton dengan cara meningkatkan sintesis HATPase. Nah, HATPase jalur yang kedua. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja auksin. Yang pertama, cahaya. Nah, hal ini disebabkan sinar dapat merusak auksin. Hal ini dikarenakan sinar matahari merusak enzim-enzim pembentuk IAA. Kemudian ada lagi gravitasi bumi. Nah, auksin diedarkan dari bagian pucuk menuju bagian bawah atau dasar. Selama proses pengedarannya, auksin akan lebih banyak terdapat di bagian bawah dari ujung batang dibandingkan pada bagian atas. Hal ini disebabkan karena adanya gaya berat. Selanjutnya, konsentrasi auksin pun mempengaruhi kerja auksin. Nah, jika konsentrasi atau kadar auksin yang tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan pada sel-sel akar. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi yang kedua mengenai hormon giberalin. Yang pertama berkaitan dengan sejarah hormon giberalin. Nah, beberapa semaian padi di sawah tumbuh sedemikian tinggi dan rapuh hingga rebah sebelum sempat matang dan berbunga. Pada tahun 1962, ahli patologi tumbuhan asal Jepang yaitu Eiichi Kurosawa menemukan bahwa suatu fungi atau jamur dari genus Gibrella menyebabkan penyakit semaian yang aneh atau penyakit Bakane. Tahun 1930, Yabuta dan Hayashi berhasil mengisolasi senyawa aktif yang terdapat pada Gibrella fujikuroi. Nah, senyawa tersebut kemudian diberi nama giberelin. Nah, pada tahun 1951, oleh Stodo dan kawan-kawannya berusaha mencari tahu substansi yang terdapat pada jamur Gibrella fujikuroi. Alhasil mereka berhasil menemukan giberelin tipe A. Selanjutnya yaitu mengenai giberelin. Nah, giberelin ini atau dikenal dengan asam gibelat
atau disingkat dengan GA merupakan senyawa yang tergolong ke dalam diterpenoid tetrasiklik yang memiliki rangka N-giberalin yang disebut N-kauren. Nah, struktur dasar dari giberelin berupa kerangka giban dan kelompok karboksik bebas. Nah, adapun struktur dari giberelin dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu mengenai biosintesis hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini biasanya terdapat pada meristem, kuncup apikal dan tunas, daun muda, biji yang sedang berkecambah. Nah, dapat dilihat pada layar, yaitu biosintesis hormon giberelin ini ada 3 siklus. Nah, ada 3 tahapan. Nah, yang pertama yaitu jalur dari mevanolik. Yang ini jalur dari mevanolik asik atau dikenal dengan disingkat dengan MVA ke geranyl pirofosfat atau GGP. Yang ini menuju ini. Nah, kemudian siklisasi GGP ini menjadi N-kauren. Tahap 2 ini. Nah, kemudian perubahan N-kauren ini akan menjadi GA12 aldehida atau aldehid pada bagian sitosol. Kemudian selanjutnya yaitu pengangkutan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin yang disintesis oleh tanaman di semua jaringan yang sedang mengalami pertumbuhan dan diferensiasi, biji dan buah yang sedang berkembang diangkut melalui jaringan pembuluh floem dan xilem, serta melalui sistem simplas dan apoplas. Selanjutnya yaitu fungsi hormon giberelin. Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pemanjangan tanaman. Nah, ini merupakan gambar pemanjangan batang pada tumbuhan Arabidopsis akibat produksi GA yang berlebih. Bisa dilihat di slide. Nah, hormon giberelin ini merangsang pemanjangan sel dan pembelahan sel. Salah satu hipotesis menyatakan bahwa giberelin ini mengaktifasi enzim-enzim yang melonggarkan dinding-dinding sel sehingga memfasilitasi masuknya protein-protein ekspansin. Nah, kemudian dengan demikian giberelin dapat bekerja sama dengan auksin untuk mendorong pemanjangan tanaman atau di sini pemanjangan batang. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan buah. Nah, hormon giberelin ini menyebabkan internodus pada buah memanjang, memungkinkan ruang yang lebih luas lagi bagi setiap buah. Nah, penambahan ruang ini juga menyulitkan kamir dan mikroorganisme lain untuk menginfeksi buah, sehingga pertumbuhan buahnya ini akan menjadi baik. Selanjutnya yaitu germinasi. Germinasi embrio biji adalah sumber giberelin yang kaya. Giberelin mendorong pertumbuhan semaian biji-biji dengan merangsang sintesis enzim pencernaan seperti alfa amilase yang memobilisasi simpanan nutrisi. Selanjutnya yaitu berasinosteroid merangsang pembungaan, stimulus aktivasi floem dan xilem. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja giberelin. Nah, untuk aplikasi zat pengatur tumbuhan atau ZPT pada tanaman khususnya yang bersifat menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman. Nah, salah satunya yaitu paklobutrazol. Nah, paklobutrazol ini merupakan salah satu bentuk zat pengatur tumbuhan yang bersifat menghambat biosintesis giberelin sehingga pertumbuhan vegetatif tanaman terhambat. Nah, adapun prinsip kerja paklobutrazol ini adalah menghambat reaksi oksidasi antara kauren dan asam kaurenoat pada sintesis giberelin sehingga terjadi penekanan pada batang tanaman. Selanjutnya yaitu hormon sitokinin. Nah, yang pertama yaitu sejarah hormon sitokinin. Yang pertama,
yaitu Gottlieb Haberl pada tahun 1941 menemukan senyawa yang dapat mendorong pembelahan sel yang menghasilkan kambium gabus serta mampu memulihkan luka pada umbi kentang yang telah dipotong. Kemudian pada tahun 1940-an, Jonas van Overbeek ditemukan senyawa yang memacu sitokinesis yang berasal dari endosper buah kelapa muda. Selanjutnya yaitu pada tahun 1950-an oleh Volke Skok dan kawan-kawan mendapati bahwa sel hasil potongan dari empulur tembakau melakukan pembelahan lebih aktif dan lebih cepat jika diberikan potongan jaringan pembuluh di bagian atas jaringan tersebut. Nah, kemudian melakukan uji biologi untuk mengetahui lebih lanjut faktor kimia yang terdapat di dalam jaringan pembuluh IAA, asam amino, vitamin, mineral, gula, dan dalam konsentrasi yang diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan dari sel dengan cepat dengan cara mendorong pembentukan sel dalam jumlah yang banyak. Namun, sel-sel tersebut tidak melakukan pembelahan dan akhirnya mereka berhasil menemukan senyawa liradenin. Kemudian, Carlos Miller beserta rekan melakukan penelitian untuk melihat kemampuan DNA dalam hal sitokinesis. Senyawa hasil ekstraksi tersebut diberi nama kinetin yang memiliki kedekatan dengan hormon sitokinin. Kemudian pada tahun 1950-an oleh V.C. Stewart pada tahun tersebut menemukan berbagai jenis sitokinin yang terdapat di dalam endosperm cairan kelapa dengan menggunakan teknik biakan jaringan. Selanjutnya yaitu biosintesis hormon sitokinin. Biosintesis sitokinin terjadi pada ujung akar dan nodus akar, embrio dan endosperm biji yang sedang berkecambah. Sitokinin juga banyak terkonsentrasi di daerah meristematik yang masih aktif tumbuh, misalnya di daun muda, meristem apikal, serta buah yang sedang berkembang. Nah, ini merupakan mekanisme biosintesis sitokinin melalui jalur mevalonat. Nah, di sini yang pertama ini adalah asetil CoA. Asetil CoA ini merupakan senyawa utama yang berperan sebagai prekursor utama dalam sintesis sitokinin. Nah, asetil CoA ini akan diubah menjadi mevalonic acid. Kemudian dari mevalonic acid ini akan diubah menjadi mevalonic acid pirofosfat. Kemudian mevalonic acid pirofosfat ini akan diubah menjadi isopentenyl pirofosfat. Kemudian dengan penambahan AMP akan diubah menjadi isopentenyl AMP. Kemudian dari isopentenyl AMP ini akan diubah menjadi isopentenyl adenosinin. Kemudian dari isopentenyl adenosinin ini akan baru kemudian akan diubah menjadi hormon sitokinin. Nah, selanjutnya yaitu proses pengangkutan hormon sitokinin. Nah, sitokinin yang disintesis di akar dan kemudian ditranslokasikan ke pucuk melalui pembuluh xilem untuk membuktikan bahwa sitokinin disintesis di akar dapat dilakukan dengan cara memotong akar secara mendatar atau horizontal. Akar yang dipotong tersebut kemudian akan mengeluarkan sitokinin melalui pembuluh xilem selama kurang lebih 4 hari. Nah, ada pendapat yang menyatakan bahwa sitokinin diangkut melalui floem. Bukti yang memperkuat pernyataan tersebut adalah ditemukannya sitokinin pada kutu embun madu. Nah, bukti lain yang juga memperkuat pernyataan tersebut adalah diperolehnya sitokinin dari daun tanaman dikotin yang dipetik. Nah, saat organ daun tanaman dikotin yang telah dewasa tersebut dipetik dan dijaga kelembapannya, maka sitokinin akan bergerak menuju pangkal tangkai daun dan tertimbun di situ. Nah, pergerakannya itu diperkirakan melalui pembuluh floem, bukan pembuluh xilem. Nah, adanya proses transpirasi sangat mendukung aliran yang melewati xilem dari tangkai daun ke helaian daun, sehingga dapat diketahui bahwa pemasok sitokinin adalah daun muda. Nah, berikut ini merupakan fungsi hormon sitokinin ada 7. Yang pertama, mendorong pembelahan sel atau sitokinesis dan diferensiasi sel. Yang kedua, mengatur dominansi apikal. Yang ketiga, efek anti penuaan. Yang keempat, memacu pembesaran sel pada kotiledon. Yang kelima, memacu perkembangan kloroplas dan sintesis klorofil. Yang keenam, mengendalikan pembentukan dan perkembangan dari tumor pada batang.
Yang ketujuh, mampu memecah massa istirahat biji atau dormasi biji dan merangsang pertumbuhan embrio. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sitokinin, yaitu sitokinin ini dapat bekerja dalam konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 0,01 sampai 1 μm. Seperti yang telah diketahui sejak lama bahwa sitokinin memiliki peran dalam pembentukan RNA dan enzim. Namun peranannya tersebut dapat menjadi terhambat apabila ada inhibit dalam sintesis protein dan atau RNA. Protein pengikat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerja sitokinin. Jadi sitokinin ini dapat bekerja bila konsentrasinya itu sangat rendah. Kemudian yang kedua yaitu adanya protein pengikat. Ini juga dapat mempengaruhi kerja sitokinin. Baiklah, akan saya lanjutkan presentasi dari teman saya tentang asam absitat. Adapun sejarah hormon asam absitat yaitu pada tahun 1950-an hingga 1960-an muncul pengetahuan mengenai hormon pada tumbuhan yang dapat meningkatkan pertumbuhan seperti auksin, giberalin, dan sitokinin. Kemudian mendorong pemikiran mengenai hormon yang dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman. Pada tahun 1963, Frederick Advicot mengisolasi senyawa absisi 1 dan absisi 2 yang berasal dari tanaman kapas. Absisi 2 dikenal dengan ABA. Kemudian Philip Waring dan Van Stepnick menemukan bahwa asam absitat ini terdapat pada semua jaringan. Asam absitat dibedakan menjadi dua, yaitu asam absitat endogen, yaitu yang diproduksi secara alami dalam tubuh tumbuhan. Kemudian ada asam absitat eksogen yang diproduksi manusia atau hasil ekstraksi dari beberapa spesies tumbuhan. Adapun biosintesis asam absitat yaitu terjadi di daun. Nah, di daun inilah tempat sintesis utamanya. Kemudian terjadi di batang dan akar. Pada daun terdapat 3 bagian yang berperan dalam biosintesis asam absitat. Yang pertama yaitu sitosol sebagai tempat sintesis. Yang kedua kloroplas sebagai tempat akumulasi, dan ketiga dinding sel. Nah, asam absitatnya ini berasal dari sel mesofil daun, tempat asam absitat disintesis. Lalu ada beberapa proses dalam pembentukan asam absitat yaitu jalur mevalonat dan jalur violenseptin. Proses pengangkutan hormon asam absitat yaitu pergerakan asam absitat di dalam tumbuhan sama seperti pergerakan dari giberalin, yaitu diangkut melalui sel-sel parenkim yang terdapat di luar pembuluh, yaitu pembuluh phloem serta pembuluh xilem. Terdapat perbedaan transportasi atau pengangkutan asam absitat pada beberapa spesies tanaman dalam siklus hidupnya. Asam absitat yang dibawa oleh xilem dan phloem biasanya dimanfaatkan oleh daun muda. Daun tua berfungsi sebagai penghasil asam absitat yang diangkut keluar daun. Adapun fungsi dari hormon asam absitat yaitu pada proses dormansi biji, proses pengguguran atau absisi, menghambat QA perantara sintesis alfa amilase, kemudian menghambat pembelahan sel dan kambium pembuluh, regulasi stomata, mempengaruhi perkembangan embrio, menghambat pembelahan sel pada kambium pembuluh, mempertahankan viabilitas benih pada saat disimpan. Hormon yang terakhir yaitu etilen. Nah, sejarah etilen ini dimulai dari Dimitri Energybo menyatakan bahwa etilen dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Gas etilen dapat membuat perubahan pada akar tanaman. Kemudian Zimmerman dan kawan-kawan menunjukkan bahwa etilen dapat mendukung terjadinya absisi daun dan dapat mendukung proses pembungaan pada tanaman nanas. Cousin menulis laporan mengenai buah jeruk yang dapat mematangkan buah pisang dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1934, barulah diketahui bahwa etilen disintesis pada tumbuhan dan berfungsi dalam mempercepat pematangan buah yang dibuktikan oleh Ergen. Biosintesis hormon etilen yaitu terjadi pada jaringan atau organ tanaman yang mengalami cekangan atau penuaan. Asam amino atau metionin adalah prekursor dalam biosintesis etilen. Asam amino metionin diubah menjadi metionel dengan bantuan cahaya dan vaksin mononukleotida atau FMN pada jaringan tanaman. Senyawa tersebut diubah menjadi etilen, metil bisubtit, dan asam formiat. ACC amino cyclopropane carboxyl acid merupakan senyawa perantara yang berperan dalam sintesis etilen.
Keberadaan ACC tergantung pada enzim sintesan. Proses pengangkutan hormon etilen. Etilen adalah satu-satunya hormon tumbuhan yang berwujud gas. Oleh karena itu, penggerakannya di dalam maupun di luar tanaman dengan cara difusi. Meskipun setiap jaringan atau organ tanaman berkontak dengan etilen pada konsentrasi tertentu atau konsentrasi yang mengaktifkan respon fisiologi, tidak semua akan bersifat responsif kepada etilen. Selama proses pengangkutan etilen akan dihasilkan juga senyawa intermediat yaitu ACC. ACC akan diangkut dan akan mempengaruhi peran etilen di daerah yang jauh dari asal stimulus. Fungsi dari etilen yang pertama yaitu merangsang pematangan buah, kedua merangsang absisi, ketiga mendukung epifisi, keempat menjadi penghambat inhibitor dalam proses perpanjangan akar dan batang di beberapa spesies tumbuhan, kelima mendukung terbentuknya akar adventit dan bulu-bulu akar, enam mendukung dalam hal pembungaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja hormon etilen antara lain yaitu interaksi dengan hormon lain, misalnya auksin yang menyebabkan terjadinya peningkatan etilen, pembentukan senyawa kompleks dengan metaloenzim, dan faktor lain yang mempengaruhi dari kerja hormon etilen yaitu kondisi lingkungan seperti suhu dan kadar oksigen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.